kembali lagi bersama kami di BBB Bocah-bocah Berani. Seru ya sekarang. Seru. Oke. Gitu. BBB kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting banget familiar karena dan Relate. gak relate sama aku kan masih polos. karena ini topik sering banget terjadi tapi tidak disadari dan sering diabaikan, yaitu toxic relationship. Ayo gimana toxic Coba yang relationship? masih pacaran, yang sudah married ya, yang masih denial Yeah. dengan yang toxic masih relationship. yang masih enggak kok, dia pasti bakalan berubah. Mpret. Makan kok berubah. Jadi toxic relationship itu rata-rata di luarnya itu terlihat romantis. Ternyata di dalamnya Makan hati. meracuni. Madu di tangan kanan bunyi. Racun di tangan. Respi aja udah. Oke. Jadi ini ada sebuah video dari Narasi. Ya. Dia tuh videonya cuma sebentar ya. Oke. Jadi itu ada seorang perempuan dengan usia 35 tahun yang bernama Lily dan laki-lakinya itu bernama Bayu 30 tahun. Oh, berondong. Nah, dia tuh Wow. pacaran Oke. dan akhirnya sampai menikah. Oke. Wow. Terus dia Tahan itu ya. masih merasa insecure, terus dia itu juga mengalami kekerasan fisik Fisik, ya. ya ampun. Setelah itu dia merasa kayak dalam hubungannya itu toksik lah. Yuk kita langsung lihat videonya. Check it out. Halo, aku Lily, 35 tahun, seorang manajer dan baru pertama kali ngejalin hubungan serius dengan Bayu, 30 tahun, seorang staf di kantor. Gap umur 5 tahun ya sadar kalau aku udah gak muda lagi. Mulai deh tuh, aku ngulik mantan-mantannya Bayu dan ngerasa insecure. Yang tadinya ke kantor pakai kemeja dan celana panjang, sekarang pakai blazer dan dress. Aku juga pakai behel dan nurunin berat badan sampai 10 kg. Semuanya aku lakuin supaya aku menarik dan worth it di mata Bayu. Karena aku udah melakukan perubahan untuk Bayu, wajar dong kalau aku nuntut dia untuk lebih terbuka dan cari kerjaan yang gajinya lebih tinggi. Selama pacaran 5 tahun, sering banget aku minta putus. Aku ngerasa Bayu egois. Aku terus yang nanggung beban finansial dan yang lebih ngeselin lagi, Bayu tuh masih kontak dengan mantan pacarnya. Tapi Bayu gak pernah mau diputusin. Dengan segala bujuk rayunya, aku luluh. 1 bulan yang lalu kami menikah. Tapi baru 4 hari kami berantem dan dia mukul paha aku. Aku dejavu. Mama papa aku tuh kalau berantem mirip kayak gini. Sampai mamaku pernah kabur dari rumah. Tapi sampai sekarang masih sama-sama. Jadi kupikir pernikahan aku dengan Bayu bisa everlasting. Sahabat-sahabatku gak ngerti sama hubungan ini. Tapi bagiku semua hubungan itu basically toxic. Tergantung kadarnya aja. Nah, Sedih banget. Semangat ya, Mbak. semangat dong. Satu kata dulu. Noi. Gimana Noi menurut lo Noi? Run. Kira-kira. Putusin. Cin. Aduh. Bangsat kau. Oh, dari Kak Rizka gimana? Bodoh. Oke. Pabo. Pabo. Gimana? Kita harus menyikapinya seperti apa kira-kira nih? Soalnya kita dari tadi udah kayak sumpah serapah. Iya ya. Kayak sebenarnya udah kelihatan gak sih, udah kasar. Enggak. Sebenarnya Iya. gini sih, kalau kita tidak mengalami, mungkin kita tuh nggak akan pernah tahu Oh iya kan. sih. Iya. Ini kan karena Betul. kita mungkin melihat, terus kita akhirnya, oh iya lo harusnya bisa lari nih. Tapi pada saat kita mengalami sendiri, kita Emang tuh nggak nggak bisa akan bisa lari. keluar dari situasi itu. Ayo, Kayak- jujur nggak? Ayo coba yang udah pernah. Ya nggak? Pasti Benar. pada saat kita mengalami hal itu, kita tuh nggak pernah sadar bahwa kita tuh lagi di kondisi toxic relationship. Iya benar. Tapi- Karena kalau dari aku ya, kalau Mm-mm. misalnya ngelihat ada temen aku nih, misalnya Cindy nih, Mm-mm. Kak Rizka Noi. Mm. Cindy toxic relationship, kayak rasanya pengen putusin nggak sekarang juga. betul. Ini nggak bagus, cepet sekarang gitu. Bener. Cuma kalau Kesannya misalnya jadi aku yang- kayak ngegampangin kan, kayak Iya. kenapa sih lo jadi teman kalau dicurhatin dikit
nyuruh putus. Iya. Sebenarnya yang harus dilihat tuh karena kita ngelihatnya secara rasional loh. Maksudnya menurut aku ya kalau orang lagi pacaran pasti yang mendominasi tuh perasaannya nggak sih? Mm-mm. Jadi maksudnya kayak mumpung ada orang yang rasional nih ngeliat tuh kayak Otaknya nggak dipakai gitu. Iya, tapi kan kembali lagi ya seperti video yang iya. tadi. Dia kan pacaran seperti yang tadi, dia kan dia pacaran tuh sebenarnya. Iya, pacaran. Ya pacaran dulu kan dia udah tahu tuh sebenarnya waktu pacaran dia begitu kan. Iya. Ternyata dia memutuskan untuk menikah. iya. Ternyata pada saat menikah pun tidak berubah. Iya, benar. Kayak dia dari pacarannya nggak jadi dirinya sendiri nggak sih? Iya. Dan diakhiri waktu pas quotes itu, sahabat-sahabatku nggak ngerti sama hubungan ini. Padahal kan sebenarnya kayak lu aja yang apa sih? Batu. Jujur aja. Enggak. Jujur. Dan Iya. Dan apa? enggak, Kenapa? kayak gue bukannya ini emang, maksudnya gue tuh baru tahu kalau ada toxic relationship dan ternyata kayak ada gitu loh, maksudnya yang Ya sebenarnya toxic relationship tuh bukan hanya sesama pasangan ya. Tapi toxic Iya relationship itu bisa dalam keluarga, Bisa. pertemanan pekerjaan, Anak orang tua gitu ya. setelah itu pertemanan, semua itu ada toksiknya. Toksik itu kan adalah racun, yang dimana tuh terjadinya adalah manipulasi, ada kekerasan fisik ataupun verbal, yang dimana kita tuh tidak menjadi diri kita sendiri. Gitu. Nah kalau yang kita lihat dalam contoh video yang tadi, kalian kan melihat gitu, dia tuh tidak happy dan dia tuh benar-benar merubah dirinya. Benar. Dia Iya. insecure, dia sampai nurunin berat badan sampai 10 kilo. Terus dia yang biasanya nggak pernah pakai blazer, dia akhirnya pakai blazer. Iya. Jadi kan dia itu akhirnya tidak punya kontrol terhadap dirinya sendiri. Benar. Tapi gue pernah baca Kak, jadi kayak orang kalau in a relationship gitu, kalau misalnya dia udah disuruh nih sama bukan pihak ketiga ya, maksudnya misalnya entah temennya entah siapa kayak udah putusin anjir gitu kan, terus dianya nggak mau, sebenarnya tuh tadi yang Nui bilang kayak dia tuh pakai perasaannya dan semacam ada apa ya, kayak di dalam otaknya tuh ketanam enggak dia pasti berubah gitu nggak sih, jadi entah alam bawah sadar entah apa gitu ya. Itu loh, iya kan tuh perasaan sayangnya itu yang Apa sih nama Kayaknya- psikologinya? Tiba-tiba nanya psikologi. Maksud gue kayak karena logikanya lagi nggak jalan, Iya. karena perasaan Iya. cinta sama Lebih ke sayangnya itu perasaannya. ya Dan gimana? emang bawaan cewek juga gak sih Kak? Mm. Cewek tuh kan lebih kayak dominan perasaan ya. Oh. Daripada logika. Gampang kayak gitu. Karena aku pernah lihat Kariska kayaknya pernah kirim Hmm. podcast ya. Kalau misalnya laki-laki ketemu perempuan yang dia itu toksik, pasti laki-laki kayak nggak usah lu toksik, karena kan logikanya lebih main daripada iya. Pasti perasaannya. ditinggalin Pasti duluan. ditinggalin duluan. Tapi kalau perempuan yang punya pacar yang toksik dan Aku maafin. dijamin Iya. pasti dimaafin. Dia pasti aku cari yakin kamu berubah. segala Iya, macam Kata alasan. itunya, Iya. kamu pasti Iya. berubah. Biar kayak membenarkan ini tuh dia tuh sayang sebenarnya. Aku yakin kamu berubah. Tapi Wah, hilaf iya. gitu. Tapi Hilaf. tapi dia kilap aja tiba-tiba mukul paha gitu misalnya. Hilafnya ratusan kali. Waduh. Nggak sengaja gitu. Maafin aku. Terus chat-chat ya kan, sayang maafin aku ya, nangis-nangis Nangis-nangis. gitu kan. Aku gak akan ngulangin lagi deh. Ya, gitu kemarin ya. aku kerasukan Ah, gitu. Kenapa lo? Tapi yang aku Iya. highlight dari video ini tuh kan dia tuh sempat ada proses memantaskan diri ya kalau menurut dia. Menurut aku harusnya bagus gak sih Kak? Maksudnya kita jadi kayak, maksudnya bukan yang harusnya dibenerin tuh kan sebenarnya niatnya ya. Harusnya jangan untuk cowoknya gak sih? Kalau lo memantasin Iya. diri kayak ya udah untuk upgrade diri lo sendiri. Kenapa? Bener. Karena kalau jatuhnya lo berharap memantaskan diri untuk seseorang, terus seseorangnya tahu-tahu lu dapatnya apesnya kayak Bayu, Nah. yang dia sendiri nggak mantasin diri, malah bergantung finansial sama ceweknya kan jadi percuma. Kayak lo tuh berjuang sendirian. Iya. Aduh, Sebenarnya sedih poin banget. plus Iya. dari hubungan tadi tuh kayak lo jadi agak memantaskan diri, tapi emang niatnya aja kan yang salah, kayak harusnya Iya. lo jangan niatnya buat cowok. Kayak dong. misalnya Iya. kalau emang mau disorotin misalnya ya kayak dietnya gitu. Ya gue pun juga nggak tahu dia dietnya entah ekstrim apa gimana, karena kan pun yang namanya diet misalnya kayak harusnya ada saran dokter atau gimana nggak sih kalau Ya, ini misalnya duta diet ini. Iya, dia Enggak. memang selalu diet gagal lagi, gagal lagi, Ya, diet jadi lagi. Sampai sakit. on off ya. Iya maksudnya yang itu penting usaha, yang penting usaha. Iya, yang penting usaha. penting usaha gitu kan. Ya, maksudnya kayak gimana ya kalau misal lu tuh kayak ngelakuin sesuatu usaha effort yang
gimana gitu, tapi buat orang ya nggak sih? Iya, bukan buat diri sendiri kan, maksudnya kan. Dia memantaskan diri itu sudah bagus banget, tapi memang pasangannya aja ini kebetulan salah pilih pasangan. Jangan salah Ini toksiknya emang udah keterlaluan. Banyak biduan ya di Nah sini. sebenarnya toksik itu sebenarnya dari awal kita tuh udah bisa mengindikasi. Pasti Gra juga udah tahu dong. Gimana sih Gra? Menurut lo awal orang pacaran tuh terindikasinya dari gimana sih Gra? Menurut lo Gra? Kenapa ada? Enggak, awalnya aku sebenarnya enggak ini sih Kak, enggak bisa mendeteksi itu toxic relationship atau bukan. Iya, Kan berapa awalnya bulan dulu sih? beberapa lama, dan juga waktu itu jadi point of view-nya gini Kak. Jadi Oke. di hubungan aku yang pertama, jadi aku pertama kali pacaran itu kuliah kan. Oke, ini adalah pengalaman pribadi. Ya. Oke, ini Kan pengalaman pribadi. pertama kali pacaran nih, gak ngerti pacaran tuh kayak gimana sih, di-treatnya gimana sih sama cowok, gak ngerti. Jadi mulai pas pacaran itu mulai ada perhatian-perhatian gitulah di awal. Namanya apa sih kalau zaman sekarang? Love bomb gitu ya. Love bombing. Kayak perhatian-perhatian di awal. Tapi makin kesini dia makin kayak jatuhnya ngatur ya. Kayak ibarat apa yang dia lakuin Posesif. pokoknya bener aja. Jadi gini Kak, mulai ada beberapa indikasi yang setelah lama aku jalanin hubungan sama dia tuh kayak ngerasa wah ini toksik nih. Posesif ya? Jadi atau posesif ya. Tapi gini, gimana rasanya lo harus teleponan sama orang 24/7. Bener-bener harus setiap hari Kak. Panas tuh kuping. Panas Pak, kuping panas, HP panas gitu kan. Dia aja gak mau ngumpulin. Tapi kalau misalnya dia nggak telepon, pasti lo ngerasa dia udah nggak cinta lagi sama lo, bener nggak? Awalnya karena dia nge-treatnya kayak gitu Kak. Oke, jadi itu karena kebiasaan. Karena kebiasaan. Dan lo menormalisasi itu kayak kalau gue gak telepon gue gak sayang dong sama dia. Iya, jadinya kayak gitu 24/7. Jadi apapun dia tuh harus denger. Even aku ngobrol sama temen aku aja kayak dia denger gitu. Pokoknya harus denger. Jadi tuh kalau misalnya zaman sekarang kan ada tuh kalau misalnya lagi pacaran gimana harinya, nanya-nanya, ditanya gitu kan, gimana harinya. Ini tuh nggak ada karena kan semuanya dia udah tahu. Aku ngapain, ngomong sama siapa. Even Kariska tahu nggak? Ini aku lagi pesen minuman di salah satu chat time ya ibarat. Itu tuh mas-masnya bilang ya silahkan Kak, dia cemburu. Demi apa? Ya, cemburu sama mas-mas chat time. Iya makanya. Lama-lama gitu. Terus juga yang kedua selain yang 24/7 kita sadap-sadapan HP. Sampai kita tuh tahu maps apa sih maps rumah masing-masing gitu loh. Kayak misalnya bentuk rumah dia. Gue sampai nggak bisa berkata-kata begini gitu. Oh kalau dia lagi ada di peta yang bentuknya gini, itu berarti dia lagi di rumahnya. Oh jadi kalau rumah lo lagi benerin genteng tuh dia tahu gitu. Ih, gua nih misalnya keluar, aduh mau ke supermarket deh beli apa. Dia tahu, kan geser. Oh pakai yang kayak maps yang bisa jalan-jalan itu ya? Iya. Emang lo share sama dia? Atau dia iniin lo HP lo? Awalnya kan kayak yuk kita share-sharean lokasi yuk biar tahu satu sama lain. Terus akhirnya tahu ada di alamat. mana. Terus akhirnya tahu alamat, tiba-tiba misalnya di depan rumah gitu, tiba-tiba gimana, tiba-tiba dateng. Lo tau gak harusnya salahin Google Maps. Kenapa dia bisa ngedetek rumah lo? Kita gerebek Google aja. Terus gerak. Terus dia ini yang ketiga, dia ini kan bisa banyak dibilang nggak punya temen Kak. Dia tuh temennya cuma satu. Tapi ketika dia ngelihat aku temennya banyak, dia tuh kayak ngerasa apaan sih temen lo banyak gitu, kayak nggak suka gitu. Terus kan waktu itu posisinya aku kuliah, dia SMA kan, maksudnya dia nggak kuliah. Berondong ini. Iya, di bawah setahun. Okay. Berarti jadi sama ini. Di bawah umurnya setahun lah. Nah dia nih kalau misalnya aku cerita, misalnya aku kan suka cerita Kak, kayak ih pas kuliah nilainya bagus gitu. Dia tuh nggak suka, dia maunya aku ya sama dia gitu. Oh dia nggak suka. Dia nggak suka aku kuliah. Lebih gitu. dibandingkan dia. Bedanya kalau tadi kan jadinya memantaskan diri, terus cowoknya nggak mau. Lo Kalau ini cowoknya ngajak turun, Dia ke bawah. Kayak gak suka sama pencapaian lo gitu. Ini cari bibit-bibit patriarki gak sih? Waduh. Mau kondo. Bisa jadi sih itu. Bisa jadi. Iya. Terus akhirnya gimana caranya lo bisa lepas dari toxic relationship itu, Gra? Maksudnya lo bisa sadar itu gimana? Dia nih Prosesnya panjang. Prosesnya sangat. Mereka ini bestian. Prosesnya sangat panjang Kak. Kayak teman aku yang satu ini udah kayak ngasih tahu berkali-kali, dan akhirnya sadarnya tuh kayak karena ngerasa udah muak banget kan, aduh sedih nih, kayak nggak jadi diri sendiri karena dia juga bikin aku insecure kayak yang tadi
si Lily bilang ini kan dia insecure, nge-scroll mantannya insecure karena waktu itu pada masa itu aku dibanding-bandingin sama Kariska, tahu nggak cewek-cewek TikTok yang mulus-mulus gitu, aku dibandingin sama dia. Terus kayak dia tuh kayak selalu ngomong, yang paling aku inget banget ya di otak aku ya, kayak nggak ada lagi yang mau sama lo selain gue. Manipulatif. Ya. Coba siapa lagi yang bisa terima sikap lu kayak gini selain gue? Kayak gitu. Jadi kayak ya itulah yang bikin aku ibarat ya sedih gitu kan. Terus kan disemangatin kan, karena afirmasi yang bagus sih menurut aku. Makanya aku kayak ngerasa, oh ya udah ini emang toksik, udahlah putus aja gitu. Itu ya alhamdulillahnya 6 bulan aja ya. Maksudnya kalau sampai lama gak sih itu lama sih. 6 bulan lama sih. Maksudnya nggak nyampe yang bertahun-tahun gitu. Lo harusnya bilang ke dia, balikin nggak 6 bulan gue yang sia-sia gitu. Iya, sekarang tuh kalau misalnya nangis tuh bukan nangis yang ini jahat banget, bukan. Sialan 6 bulan. Sialan. Tapi bersyukurnya Egra itu dia bisa keluar dari si toxic relationship ini karena dia ketemu sama support system yang benar. Ya kan dia bisa bercerita. Dan setelah itu dia nggak jadi rendah diri juga. Betul. Karena rata-rata orang yang mengalami toxic relationship itu dia merasa ketakutan untuk bercerita. Jadi dia berada di toxic relationship itu terus-menerus karena dia nggak tahu dia harus cerita ke siapa dan dia nggak tahu harus jalan keluarnya itu seperti apa. Jatuhnya mungkin kekerasan verbal yang pertama. Misalnya nih ya kayak kalian biasanya pakai baju seksi, terus tiba-tiba pasangan kalian itu nggak suka kalian pakai baju yang terbuka, terus pacar kalian bisa bilang kayak, lo ngapain pakai rok mini kayak gitu, lo udah kayak emang mau lihat mau diliatin sama siapa sih gitu. Pernah ya? Iya. Ya kan itu kan sebenarnya kekerasan verbal yang akhirnya gila gue aja nggak pernah diginiin sama orang, kok gue diginiin sama pacar gue sendiri ya. Yang dimana kalau lo cerita sama sahabat lo, gue yakin sahabat lo bisa maki-maki pacar iya. Lu udah mau kondo. Ngapain sih make up kayak gitu, mau dilihat siapa sih? Ya kan? Emang kenapa? Itu kan nggak benar banget kayak kalau udah punya pasangan yang kayak gitu. Jadi bersyukur kalau kita punya support system yang dimana kita tuh bisa cerita dan kita keluar dari hubungan yang kayak gitu kan. Nah, Nui, menurut Nui nih efeknya itu gimana, Nui? Pada saat lo ngelihat Egra itu udah putus tuh dari pacarnya yang toksik kemarin, apa perubahannya yang lo lihat dari si Egra ini? Enggak, pertama tuh reaksinya adalah bersyukur ya. Karena congratulations. Signs dari 1 bulan dia pacaran, itu tuh aku udah merasa yang kayak kan gini ya, kalau kita punya pasangan, kita tuh kan kayak pengen dia tuh jadi gini, awalnya kita udah bahagia, kita tuh kan kepengen kalau ada satu orang yang join di hidup kita itu, kita jadi tambah bahagia kan. Harapannya kan gitu ya. Tapi cowok yang satu ini itu tuh kayak apa sih, kok sikapnya dia gitu ya. Maksud aku kayak gak ada yang salah ya, kayak kita pacaran sama Brondong gitu kan. Tapi kalau Brondong dengan versi kayak childish, terus dengan kayak narik kita ke bawah, kayak maksudnya bikin kita downgrade, terus kayak. Dan satu sih yang benar-benar bikin aku jengkel banget sama orang ini adalah orang ini tuh punya banyak banget mimpi, tapi dia tuh kayak gak pernah ada usaha untuk ngapain usaha itu loh. Misal gini, lo percaya gak waktu pas dia pacaran 1 bulan ini, gue inget banget itu kejadiannya di lobi kampus. Wah, jangan di-spill dong. Di-spill nih ya. Jadi si cowok itu kayak sudah, ini baru bulan-bulan pertama, si cowok itu udah kayak, nanti kita kalau udah nikah kita punya ini ya, kita punya ini ya, kita punya ini ya. Di saat di samping itu gue tahu nih cowok gak mau kuliah. Kayak maksud gue in this economy ya kan. Kalau ini kan in this economy, tapi kayak berapa tahun yang lalu ya, Gra? 4 tahun ya? 4 tahun ada lah ya. Mungkin 4-5 tahun yang lalu kita tuh udah nyadar banget bahwa untuk, apalagi aku yang udah kuliah ya, S1 tuh kayak udah bare minimum banget di Indonesia ini untuk kita kayak benar-benar bisa hidup gitu ya. Maksudnya hidup yang benar-benar lo bisa menikmati hidup atau segala macam lah. Dan tapi mimpi dia tuh benar-benar lebih dari
orang yang ber-UMR gitu ya. Misalnya UMR. Maksudnya kan kayak UMR kan paling foto lu mentok-mentok beat gitu kan. Ini dia kayak pengen ninja kayak gitu-gitu loh. Oh iya. Gue kayak Enggak, itu omongannya yang besar sih gue rasa. Omongannya gede. Omongannya gede. sangat Gede. mimpi itu besar, big mouth. tapi kayak lo tuh nol effort gitu kan. Iya. Gue udah ngebayangin kayak nih orang kayak bakalan mau kondo. Kayaknya ini duitnya ada yang diporotin. Kayaknya gue kalau di situ full akban deh. Enggak, jadi gini, biasanya tuh laki-laki yang kayak gitu itu kayak pengen meyakinkan kalau lo sama gue tuh udah paling terbaik nih. Gue tuh punya banyak banget nih. Lo bakalan aman deh sama gue, iya gak sih? Betul, itu Masa biasanya depan kayak lo gitu. terjamin karena gue udah terarah nih. Walaupun terarahnya tanpa usaha gitu. Jadi lo tidur aja terus besok gue bakal jadi presiden deh besok. Tiba-tiba dapat giveaway motor gitu kan. Oke, nice. Ya udah hujan duit deh. Cin, kalau lo gimana, Cin? Gue bingung lagi. Enggak, mungkin lo kan bisa ngeliat tuh POV dari orang-orang di sekeliling lo ya, Cin ya. Mungkin walaupun lo gak pernah langsung ngerasain toxic relationship, tapi mungkin lo bisa ngeliat dari temen-temen di sekeliling lo yang mereka tuh bener-bener batu banget ya kayak. Gue gak tahu Kak. Gue kan emang maksudnya beneran yang real ada hubungan tuh gak pernah gitu kan. Coba gue pernah. Jangan ketawa lah ya. Jadi bisa dibilang HTS kali ya. Maksudnya hubungan tanpa status gitu kan. Nah HTS. Nah terus gue tuh kayak ngerasa gue kalau toxic relationship kan yang dari tadi kita omongin kayak kita ke orang gitu. Nah ini kayak gue ke diri gue sendiri. Paham gak sih? Kayak it's not me gitu loh. Jadi kayak gue pernah deket sama satu cowok. Terus kayak gue bukan yang gak ikhlas ya, gue ikhlas banget. Ini langsung di disclaimer ya. Enggak, maksudnya kayak gue tuh kan emang kalau sama orang tua gue gitu emang dikenal jutek apa, nggak pernah sama cowok keep in touch apa. Ini tuh gue pernah Kak, sampai gue ngechat nih cowok, kita teleponan yuk gitu, sampai literally sampai pagi gitu. Terus sleep call, tapi gue yang ajak. Terus kayak di tempat kerja gue ajakin, kamu sibuk nggak, teleponan yuk, kata gue. Anjing, dada gue sakit. Malu banget. Maksudnya kayak terus ya kalau ngebeliin makanan ya wajar nggak sih, kadang kita juga ngebeliin pasangan makanan apa gitu kan. Maksud gue kayak gue nggak pernah loh kayak gini. Dan itu pun juga nggak tahu cowoknya tuh beneran suka sama gue apa cuma kayak ya udah gitu. Effort lainnya, effort namanya ya. Iya karena cowoknya juga kayak kalau pokoknya gitu loh, nggak ada effort. Jadi maksud lo effort yang lo udah keluarin tuh toxic apa gimana? Bukan toxic, kayak ya toksiknya dalam hal gue ngerasa itu bukan gue gitu. Oke. Gue jadi nggak bisa jadi diri sendiri. Iya kayak gue harus kayak pura-pura lembut, kayak harus nanya ada ini belum, kayak padahal itu bukan gue, ngerti gak sih? Ini pura-pura lembut. Iya kan? Ngomong di awal opening aja udah bangke gitu. Ya kan? Iya jadi ya mungkin kalau bisa dibilang ya kasusnya kayak si Mbak Lili tadi, kayak dia bukan jadi dirinya sendiri, tapi mungkin Mbak Lili yang versi agak parah. Kalau gue cuman yang kok gue kayak apa-apa kamu udah ini belum, kamu udah itu belum, gue bener-bener nanyain kayak kamu udah makan, kamu lagi di mana, terus kayak gue pura-pura yang gimana caranya biar gue bisa berdua sama dia, dianterin balik gitu. Paham gak sih? Paham. Gue ngerasa pas udah itu lo lagi bucin sih. Kalau lo bilang tadi apa? Iya emang gue lagi ketololan banget gitu kan. Terus pas udah lepas lah istilahnya, kayak udah enggak gitu. Gue goblok banget ya gitu. Maksudnya gue murahan banget ya sampai nelponin cowok padahal cowok lagi kerja. Bahkan ya gak pernah kan cowok tuh ngomong tunggu ya 5 menit lagi kayak gitu-gitu. Biasanya kan cewek yang ngomong ya. Iya, ini kebalik ya. Kebalik. Aku bisa telepon gak? Iya 5 menit lagi kata dia. Tunggu ya. Kata gue anjir udah kayak nunggu undian kupon. Jadi toxic relationship itu bisa dikatakan dengan bulol sebenarnya. Tapi tidak kita sadari lagi-lagi. Iya. Yang kadang bisa sadar tuh adalah orang terdekat kita. Terus kita kayak kehilangan waktu. Kayak kita misalnya mau ngajak jalan nih. Gra jalan yuk. Sorry nih gue lagi gak bisa. Gue udah janjian. Padahal dia gak berani ngomong lagi nih, karena dia udah janjian misalnya sama Bayu gitu kan. Dia gak berani ngomong nih kalau dia udah janjian sama Bayu. Pasti dia takut kan nyakitin gue, kayak waktunya buat gue udah gak ada nih. Pasti dia pacaran mulu gitu. Udah kayak gitu. Jadi kamu lebih pilih temen kamu daripada aku. Karena yang kalau gue ya main cowok ini nih yang dia pengen ngomong kan dia bentar lagi ulang tahun. Terus kayak gue tuh seumur-umur Kak gak pernah beliin dia hadiah. Terus gue pengen curhat sama dia kan, kayak apa gue beliin tas aja ya, tas yang iya. tas cowok yang, terus sih kayak
emang lo sama dia udah ada hubungan apa gitu. Iya ya. Iyalah. Terus kayak gue baru sadar di situ. Gue ampe effort mau beliin dia tas loh. Pas hari ulang tahun dia, nanti gue kasihkan nih buat kamu ya gitu. Ternyata pas lihat, wow gitu kan. Kayak gue ternyata pernah sekeras itu ya ke diri gue sendiri. Kayak bukan gue aja gitu loh. Untung gak lanjut ya. Enggak. Kalau lanjut bisa-bisa berjuang sendiri. Iya, sendiri. Jadi tuh konteksnya toxic sama diri sendiri gitu ya Kak? Iya, toxic sama diri sendiri. Jadi dia tuh bener-bener kayak berjuang sendirian kalau menurut gue. Kayak biar membuat si cowok terkesan gitu. Sendiri aja. Gak ada Nah kalau Kariska, POV Kariska gimana? Kalau ngelihat orang atau di lingkungan sendiri ada toxic relationship? Apa mungkin kamu? Nah, toxic relationship itu yang jelas tuh gak bisa langsung kita sadarin ya. Kayak misalnya kayak Egra tadi langsung kita putus. Itu tuh sama sekali gak pernah bisa. Orang yang tersandung sama toxic relationship itu benar-benar harus dari dirinya dia sendiri. Dan bahkan yang bahayanya toxic relationship pada saat mereka tuh terjadi itu banyak sekali ancaman-ancaman dari pasangannya. Misalnya mereka diancam kayak awas lo ya kalau lo putusin gue laporin nih ya sama orang tua lo kalau lo udah kayak gini nih sama gue misalnya kayak gitu. Bahkan yang sampai disebar foto-foto apa misal kita nggak pernah tahu apapun itu. Nah itu dia, jadi toxic relationship ini sebenarnya tuh bahaya banget. Dan ya itu tadi aku bilang tadi, dan itu tidak banyak orang itu bisa bercerita. Kalau kayak kita bilang putusin, bodoh, ini begini. Iya itu bener banget. Kayak bebel gak sih? Maksudnya lo mau dibilangin kalau emang lo belum sadar juga lo gak bisa. Itu bener banget. Makanya itu kebanyakan kalau udah toxic relationship itu harus laki-lakinya yang meninggalkan. Jadi kalau laki-lakinya udah ngerasa kayak aduh gue udah kasihan deh sama nih cewek, kayaknya udah gue siksa habis-habisan, kok gue jahat banget, itu akhirnya lakinya yang ninggalin. Nah tapi kayaknya langka tuh yang kayak gitu cowoknya. Langka. Kalau enggak ceweknya yang bener-bener akhirnya udah bodo amat, lo mau sebarin foto gue, kayak lo mau ngasih tahu nyokap gue kayak gue udah ngapain aja, terserah, gue udah bodo amat, gue mau pokoknya putus sama lo. Iya, akhirnya itu gitu. Aku kan itu yang pertama kali kan yang tadi aku ceritain kan yang pertama. Aku sempat ketemu cowok kedua yang emang toksik Kak. Nah dia tuh ngancem-ngancem. Jadi kan ngancem kan? Ngancem. Jadi dia tuh bilangnya dia tuh suka silet-silet tangan, self harm. Astagfirullahaladzim. Rata-rata tuh memang kalau udah kayak gini tuh kayak mau bunuh diri. Iya. Kayak kalau misalnya kamu jalan-jalan sama teman-teman kamu nggak apa-apa deh, aku di sini sendiri. Ya aku abis percobaan bunuh diri sih, minum Wipol. Apa sih gitu. Bahasanya guilt trip ya? Nah itu ya aku kan pada saat itu kalau misalnya denger bunuh diri kan kayak ih jangan, kenapa sih gitu, kenapa harus bunuh diri. Ternyata emang caranya dia dapetin cewek. Enggak beneran minum Wipol dong sih. Itu cuman kayak bikin kita takut aja. Itu juga mau ada lo atau enggak tetap nyilet kan. Iya tetep gak ngaruh. Tapi pernah gak dia akhirnya nyiletin badannya karena lo? Dia sih cuma ngasih foto ya, maksudnya kalau video call nggak pernah kayak nih silet gitu. Beneran terjadi nggak itu si silet beneran terjadi di badannya nggak? Mungkin ada, cuma maksudnya nggak pas saat itu gitu loh, karena pas dia ngedeketin cewek lain juga fotonya tuh sama. Dia ngasih foto yang sama. Jadi kayak lo nyilet sini nih, bukan di sini ya, di sini. Lupa. Terus setiap cewek yang lo deketin, pakai satu foto itu berulang-ulang. Aku lagi kumat gitu fotonya. Kayak gitu Kak. Jadi emang itu ada. Tapi karena udah pernah di toxic relationship yang pertama, itu cepet. Jadi kayak udah langsung, udah bodo amat tuh mau bunuh diri, kayak mau nyilet kayak udah. Oh udah tega. Udah pernah. Udah pernah. Jadi udah gampang nih cara keluarnya. Jadi lo udah tahu. Itu yang bagus. Kalau bagus gitu ya. Maksudnya kalau orang ceweknya, ini kita lagi ngomongin cewek. Kalau misal ceweknya kayak kalau menurut aku dua output orang yang berhasil keluar dari toxic relationship itu kan kemungkinannya dua ya Kak. Antara orangnya rendah diri akhirnya, atau ya akhirnya orangnya berhasil tuh kayak Egra. Jadi kayak oh gue emang gak worth it nih di hubungan ini. Terus pas hubungannya berulang lagi kayak gitu kayak enggak, ini yang toxic nih kemarin. Deh, gak usah deh, jangan lagi deh. No. Jadi memang sudah berhenti di awal. Udah sadar di awal. Udah menyelamatkan diri dari awal. Iya, daran. Jadi kayak misalnya udah deket sama laki-laki yang minta misalnya yang ngatur-ngatur baju kita aja dari awal gitu ya. Wah, ini orang bukan sayang nih. Itu
bener. Dia ini udah posesif nih, ini bukan sayang nih, ini bukan cinta. Jadi dia minta mau ngontrol kita. Itu harus dibedain sih, itu emang dari awal. Yang namanya sayang, cinta, kontrol, posesif tuh dari awal tuh udah mulai harus tahu. Jadi jangan sampai hubungannya itu mulai dari pacaran sampai rumah tangga tuh toksik. Itu bisa diidentifikasi dari awal. Sedih banget kalau toksiknya udah sampai rumah tangga. Itu nggak bisa. Karena ada juga sih beberapa teman aku yang aku udah kasih tahu ini toksik loh. Ya mungkin jadi point of view-nya aku jadi Nui. Yang zaman dulu aku kayak ini tuh toksik loh, janganlah, udah nggak usah sama dia lagi. Tapi kan gak didengerin. Sampai akhirnya menuju ke jenjang pernikahan. Ya congratulations, tapi kayak ya lo gitu loh. Lo bukannya menyelamatkan diri lo malah masuk jurang. Malah masuk gitu ya. Dan gitu. itu untuk seumur hidup kalau misal nggak berani cerai gitu ya. Iya benar. Karena itu mereka udah ngerasa kayak ketergantungan. Mereka merasa dirinya mereka itu kayak disayangi. Kayak misalnya kalau nggak diingetin kayak gitu, oh jadi kamu udah nggak nelponin aku, kamu udah nggak sayang. Itu kayak clingy gitu loh. Kayak udah bergantung banget sama. Mereka tuh lupa bahwa mereka tuh punya trauma tuh jangka panjang banget. Kayak lo pasti punya trauma kan, Gra? Kayak lo punya laki yang sekarang pasti lo gak kepingin kan punya hubungan yang kayak gitu. Tapi emang impactnya kalau misalnya udah dari toxic relationship, kalau dari aku sendiri ya, itu trust issue-nya gede banget. Karena aku jadi ngerasa karena 2 kali ketemu cowok yang kayak gitu ya, terus beberapa kali deket juga aku ngerasa indikasinya sama nih. Jadinya kayak ngerasa semua cowok sama aja. Jadi ke pasangan aku yang sekarang bisa ditanya ya, maksudnya dia tuh awal deketin aku tuh aku kasarnya minta ampun. Hai Alif. Kasarnya minta ampun, gak kayak gak usah sama gue, udah gak usah deket sama gue deh, udah cowok sama aja, udah gak usah. Jadi kayak kasar banget gitu jadinya. Jadi mandang cowok tuh kayak sama ayo lu ngapain gitu. Itu benar termasuk aku yang benar-benar aku inget banget masa-masa Egra benar-benar nolak Alif tuh, aku yang kayak aku yang termasuk ngasih satu advice gitu kakak, boleh nggak dikasih kesempatan dulu, kayaknya serius deh. Maksud aku kan kayak kita nggak pernah tahu itu orangnya baik kalau kita nggak nyoba gitu kan. Maksudnya kayak coba bisa nggak dibuka kesempatannya gitu kan, kayaknya bisa aja baik gitu kan. Itu benar-benar kayak berapa bulan ya setelah lo nolak itu, ada kali berapa bulan ya? 3-an lah ya. Iya 3 bulan ya. Itu ya lumayan masih lah ya. Masih istilahnya. Kalau Egra kan keras. Nah kalau gue tuh kayak mungkin emang nggak pernah ada di satu hubungan, tapi kayak gue dengar apa-apa dan entah kenapa ketika misalnya ada yang deketin apa, bener gak nih orang ya gitu. Jangan takut. Langsung overthinking ya. Kalau dia kasar, kalau gue overthinking, takut kayak dia takut effortnya lagi lebih dibandingkan si laki itu kali. Kalau yang tadi dibilang sama Egra ini love bombing, takutnya kayak misalnya pas PDKT cuma ini di mana, kamu udah ini belum ini. Nah itu kayak lo love bombing doang anjir. Ini gimana? Iya maksudnya ya gue takut aja kayak overthinking nih, ini beneran gak sih, ini tulus gak sih apa cuman ada something wrong gitu loh. Tapi sebenarnya kalau ketakutan itu yang buat kita kan nggak pernah nyoba ya. Iya sih. Itu dia lakuin aja. Tapi yang bagusnya sekarang ya ini dengan coba ada video-video yang kayak gini nih, kita tuh langsung kayak mengedukasi bahwa ketika lo sudah mengidentifikasi bahwa ini adalah toxic relationship, ya lo harus mulai cut off dari awal gitu. Jangan pernah takut. Lo run. Kalau enggak lo benar-benar tahu bahwa gue nggak boleh kayak gini. Iya kayak minimal gitu. Lo tuh cerita aja gitu. Kayak misalnya lo punya bestie banget terus kayak dia gini deh, lo menurut lo gimana ya kayak gitu. Jadi kan lo dapat insight dari orang nih yang emang literally objektif gitu kan. Jadi kayak enggak, biasanya takut dijudge tuh. Iya sih. Iya. Masih kayak kalau dicerita sebenarnya itu dia ya. Kita tuh kadang kalau bercerita ke orang itu kadang tidak memberikan sebuah solusi, dan kadang kita juga kembali ke diri kita sendiri gitu. Pada saat kita menjalin hubungan, yang perlu kita tanyakan ke diri kita sendiri itu adalah pada saat kita menjalin hubungan ini, kita nih maunya apa sih? Nah itu kita harus tahu sendiri. Jadi jangan sampai ini tuh jawaban dari teman kita. Kalau aku sih dari dulu kayak gitu ya. Aku sih nggak suka dikit-dikit nanya, menurut lo gimana? Nggak apa-apa teman gue ngejudge atau apapun, gue nggak pernah peduli dari dulu. Jadi kalau hubungan gue ini gue yang ngejalanin kayak gitu. Tapi setidaknya yang sudah gue ambil, misalnya gue dapat hubungannya toxic relationship, ya udah gue hadapi, gue selesaikan sendiri. Kayak gitu. Jadi jangan sampai, karena yang paling berdampak tuh yang kalau kita nyadar diri sendiri kan. Bener. Jadi kita sendiri. Jadi orang-orang di sekitar kita tuh mungkin akan kehilangan sosok kita aja. Jadinya kan mungkin dia gak akan bisa main sama Rizka lagi nih. Mungkin dia udah kehilangan sosok Rizka yang ceria. Jadi kayak lo gak mau melibatkan orang lain gitu ya? Iya sebenarnya kayak gitu.
Ya kan, jadi jangan sampai nanti dia kayak yang ngapain tuh si Egra ngajak-ngajak lo main, gue males tuh kalau hal yang kayak gitu. Mendingan kita yang hadapin dia aja sendiri, kayak gitu. Tapi kalau yang aku highlight dari video ini ya, ternyata toxic relationship tuh bukan nyelamatin diri kita sendiri, tapi masa depan dan keturunan kita. Oh itu benar banget. Karena tadi yang gue highlight di video itu kan, dia jadi kayak menormalisasikan toxic relationship karena dia ngelihat orang tuanya mukul-mukul tuh udah biasa. Dan merasa hubungan kayak gitu tuh everlasting juga. Jadi kayak jadi jangan sampai kita tuh kayak nerusin ke anak kita tuh jadi kayak ternyata apa ya, maksudnya kayak toxic tuh atau pukul-pukulan, kekerasan verbal atau fisik itu ternyata nggak apa-apa ya. Padahal harusnya kan jangan. Gitu kan. Tapi emang iya sih, kalau misalnya mau dilihat-lihat lagi ya dari sejarahnya cowok-cowok yang toxic ini yang pernah ada di hubungan aku, emang masalah keluarganya tuh ya toxic juga. Iya, iya benar. Gitu. Jadi aku pernah dengar sebuah podcast ya, yang mereka tuh bilang orang yang suka melakukan kekerasan ataupun mereka yang melakukan hubungan toksik itu tuh mereka yang lahir dari keluarga yang toksik juga gitu. Jadi bahkan mereka tuh kayak nggak ngerti yang namanya cinta sejati, cinta murni itu apa. Jadi pada saat misalnya nih ya laki-laki ini atau perempuan ini mendapatkan cinta yang suci atau cinta yang murni, dia tuh bertanya-tanya, ini orang beneran gak sih cinta sama gue? Orang ini beneran sayang gak sih sama gue? Jadi tuh bener-bener kayak dia tuh bertanya-tanya, kok beda ya sama yang gue dapetin? Kayak gitu. Jadi dia tuh kayak karena dia nggak pernah dapetin kasih yang tulus, dia nggak pernah dapetin cinta yang tulus, dia tuh nggak pernah dapetin yang namanya kasih sayang yang sesungguhnya gitu. Karena dalam lingkungan dia tuh adalah kekerasan, omongan kasar, setelah itu bener-bener yang toksik. Toksik, iya. Kayak sesimpel kayak misalnya diem-dieman apa kalau lagi ada masalah gitu nggak sih? Ya mungkin jadi tidak diselesaikan. Dan kita ngeliatnya kayak misalnya anak yang tumbuh dalam lingkungan yang orang tuanya silent treatment, jadi kayak kalau pasangan aku ya juga silent treatment, orang tua juga silent treatment. Bener, karena itu pada akhirnya jatuh ke anak juga gitu karena dia tidak terbiasa untuk berbicara. Jadi pada saat mereka punya pasangan, pasti akhirnya dia melakukan orang tua gue kayak gitu kok. Nah bagusnya kalau misalnya dia ketemu sama seorang pasangan yang pasangan ini mengajarkan, ayolah kalau kita punya masalah kita ngomong. Jadi kamu nggak sukanya di mana, kita sama-sama selesaikan. Jadi kita memutus tuh rantai toxic relationship ini yang dari orang tuanya ke anaknya. By the way nih, ini sudah menuju ya udah sejam lah ini kayaknya ya. Nih ya kayak ngomongin toxic relationship yang nggak ada ujungnya. Udah nggak ada ujungnya nih. Yang memang nggak ada ujungnya, tapi harus terus kita sadari dan ini sering terjadi di lingkungan kita, ya kan. Iya. Jadi mungkin ada sepatah dua kata nih dari teman-teman kita di sini. Kalau aku sih dari aku ya Kariska ya, kalau misalnya kalian lagi ada di hubungan yang toksik, kalau emang udah capek banget, udah sedih banget, udahlah pergi aja nggak apa-apa. Jangan mikirin perasaan dia gimana, perasaan diri sendiri dulu. Diri sendiri dulu yang dipikirin. Sekiranya maunya gimana, ya udah lari, blok langsung atau kayak ya udah putus, udah selesai pergi. Udah, gak usah lihat ke belakang gitu. Mendingan gak usah deh gitu. Kalau gue kayak lari deh, kayak kalau misalnya apa ya? Kalau misalnya hubungan yang lo jalanin sekarang tuh kayak justru membuat mimpi-mimpi lo terhambat, kayak lari. Kejar mimpi lo. Percaya deh masih banyak yang sayang, masih banyak yang menghargai mimpi lu gitu loh. Kalau gue sih ya yang penting kewarasan kita itu nomor 1. Betul. Jadi jangan kalau sampai udah dikit agak nggak waras udah berarti toksik gitu. Enggak. Pokoknya kalau kita udah sering nangis, kita itu udah pokoknya nggak happy aja dalam hubungan itu udah pasti ada yang salah. Karena kita dilahirkan aja sama orang tua, itu orang tua aja bahagia pada saat gendong kita pertama. Masa kita suka nangis terus gara-gara pasangan kita. Jadi udah please diblok. Gak apa-apa, hilang aja. Mirip, selamatin diri sendiri guys gitu kan. Karena seperti yang aku agak notice dari video tadi, kayak ternyata putus dari toxic relationship tuh bukan cuma nyelamatin diri sendiri, tapi juga keturunan kita biar nggak menormalisasi hal-hal toxic kayak gitu. Dan tolong jangan kehilangan harga diri ya kalau misal ada di hubungan. Makasih gitu kan. Kenapa? Ya untuk semua. Iya maksudnya jadi kayak jangan kayak maksudnya tahulah kalian tuh berharga loh gitu kan dengan atau tanpa si cowok ini gitu kan. Mending menurut aku ya, kalau aku sih
kayaknya mending sendiri daripada harus ada orang, tapi itu menyiksa gitu kan. Itu sendiri kampanye juga gak apa-apa kok. Itu kampanye Nui banget. Iya, mending sendiri daripada pusing. Mohon maaf, saya berapa tahun ini sendiri. Gak apa-apa. Boleh kalau mau minat lagi. Hubungi WA di bawah ini. Udah 2 kali ya kita Udah jualan dipromosiin dulu gue. Oke, itu dari kami semua. Pokoknya yang mengalami toxic relationship, sering-sering dengerin podcast-podcast yang menurut kalian adalah positivity. Jadi jangan sampai kalian terlibat dalam toxic relationship. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye. Toxic, buang ke laut.